Halo teman-teman, dalam video ini kita akan membahas tentang ketoasidosis in diabetes mellitus, mengenai pengertian dari DKA, hubungan insulin dan glukosa, hubungan hiperglikemia dan lipolisis dalam DKA, perubahan metabolisme protein pada penderita DKA, perubahan metabolisme lipid pada penderita DKA, dan perubahan metabolisme karbohidrat pada penderita DKA. Diabetic ketoasidosis atau disingkat dengan DAK merupakan keadaan akhir pada kelainan metabolik akibat defisiensi insulin berat. Penurunan kadar insulin dalam darah karena meningkatnya kadar glukosa yang diproduksi oleh hati dan ginjal, atau ketika tubuh memproduksi asam darah tingkat tinggi yang disebut dengan keton komplikasi yang dapat timbul pada penderita diabetes mellitus. Berupa komplikasi metabolik akut, terdiri atas 3 serangkaian biokimia, yaitu hiperglikemia, ketonemia, dan asidosis metabolik. Diabetik pada diabetes mellitus relatif lebih jarang, tetapi dapat berakibat fatal. DAK dapat diklasifikasikan menjadi ringan, sedang, dan berat. Pada DAK terjadi ketonuria berat, peningkatan anion GAP, penurunan bikarbonat serum, dan pH, serta peningkatan osmolaritas serum, yang menandakan dehidrasi hipertonik. Kadar glukosa yang tinggi di dalam tubuh yang disebabkan oleh kegagalan kerja insulin disebut dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 1 terjadi kondisi autoimun maupun idiopatik yang menyebabkan sel beta pada pankreas mengalami kerusakan, yang kemudian menyebabkan berkurangnya produksi insulin. Komplikasi yang dapat timbul pada penderita diabetes mellitus berupa komplikasi metabolik akut dan komplikasi metabolik kronik. Beberapa macam komplikasi metabolik akut yaitu hipoglikemia atau kekurangan glukosa dalam darah, sindrom HNK, yaitu koma hiperglikemia hiperosmoler non-ketonik, dan ketoasidosis diabetik. Ketoasidosis diabetik atau KAD merupakan salah satu komplikasi dari diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 yang disebabkan oleh penurunan kadar insulin dalam darah karena meningkatnya kadar glukosa yang diproduksi oleh hati dan ginjal. Komplikasi DAK lebih sering muncul pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 1, yaitu pada anak-anak. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 untuk tidak terjadi komplikasi ketoasidosis diabetik ini. Berikut gambar mengenai hubungan insulin dengan glukosa. Pada ketoasidosis diabetik, terjadi ketika sel-sel dalam tubuh tidak menerima gula atau glukosa yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Ketika terdapat banyak glukosa dalam aliran darah, kemudian tidak cukup insulin untuk membantu mengangkut glukosa dari darah menuju ke dalam sel. Insulin adalah hormon yang diproduksi sel beta di pankreas, yang berfungsi mengatur metabolisme glukosa menjadi energi, serta mengubah kelebihan glukosa menjadi glikogen yang disimpan di dalam hati dan otot. Tidak keluarnya insulin dari kelenjar pankreas penderita DM tipe 1 bisa disebabkan oleh reaksi autoimun berupa serangan antibodi terhadap sel beta pankreas. Glukosa sebagai bahan bakar utama bagi sel tubuh memerlukan insulin untuk dapat dipindahkan ke dalam sel dan diubah menjadi energi. Hal tersebutlah yang menyebabkan kadar glukosa darah pada penderita diabetes dapat tinggi dan tidak dapat digunakan oleh sel. Hubungan antara hiperglikemia dan lipolisis dengan penyakit ketoasidosis diabetik. Ketoasidosis diabetik ditandai oleh adanya hiperglikemia, asidosis metabolik, dan peningkatan konsentrasi keton yang berada dalam sirkulasi. Ketoasidosis merupakan akibat dari kekurangan atau inefektivitas insulin yang terjadi bersamaan dengan peningkatan hormon kontraregulator, yaitu glukagon, katekolamin, kortisol, dan growth hormone. Kedua hal tersebut mengakibatkan perubahan produksi dan pengeluaran glukosa, juga meningkatkan lipolisis dan produksi benda keton. Hiperglikemia terjadi akibat peningkatan produksi glukosa heper dan ginjal, yaitu gluconeogenesis dan glikogenolisis. Peningkatan produksi gula heper menunjukkan patogenesis utama yang bertanggung jawab terhadap keadaan hiperglikemia pada pasien dengan KAD. Selanjutnya, keadaan hiperglikemia dan kadar keton yang tinggi menyebabkan diuresis osmotik yang akan mengakibatkan hipovolemia dan penurunan glomerular filtration rate. Keadaan ini akan memperburuk hiperglikemia.
Kombinasi defisiensi insulin dan peningkatan konsentrasi hormon kontraregulator menyebabkan aktivasi hormon lipase yang sensitif pada jaringan lemak. Peningkatan aktivitas ini akan memecah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Diketahui bahwa gliserol merupakan substrat penting untuk gluconeogenesis pada hepar, sedangkan pengeluaran asam lemak bebas yang berlebihan diasumsikan sebagai prekursor utama dari ketoasid. Perubahan metabolisme protein pada penderita ketoasidosis diabetik. Ketoasidosis diabetik adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan kadar asam dalam darah akibat dari metabolisme lemak yang berlebihan pada penderita diabetes mellitus tipe 1. Pada penderita ketoasidosis diabetik, terjadi perubahan metabolisme protein yang disebabkan oleh kekurangan insulin yang menyebabkan tubuh tidak dapat memanfaatkan glukosa sebagai sumber energi. Sebagai gantinya, tubuh akan memecah lemak menjadi asam lemak dan membentuk keton sebagai sumber energi alternatif. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan kadar asam dalam darah yang dapat mengganggu fungsi organ tubuh dan menyebabkan koma jika tidak segera ditangani. Berikut adalah bagan metabolisme protein pada penderita ketoasidosis diabetik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagannya. Pada penderita diabetes mellitus tipe 1, kekurangan insulin dapat menyebabkan terjadinya ketoasidosis diabetik. Insulin berperan penting dalam memasukkan glukosa ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Kekurangan insulin akan menyebabkan tubuh tidak dapat memanfaatkan glukosa sebagai sumber energi dan memecah lemak menjadi asam lemak dan membentuk keton sebagai sumber alternatif. Kondisi ini dapat menyebabkan peningkatan kadar asam dalam darah yang dapat mengganggu fungsi organ tubuh dan menyebabkan koma jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, penting bagi penderita diabetes mellitus tipe 1 untuk menjaga kadar insulin dan glukosa dalam darah agar terhindar dari ketoasidosis diabetik. Selanjutnya, metabolisme lipid, penurunan aktivitas insulin efektif, dan peningkatan konsentrasi dari hormon kontraregulator, terutama epinefrin yang mengaktifasi hormon lipase sensitif pada jaringan adiposa mengakibatkan peningkatan produksi non-esterified fatty acid atau disingkat NEFA, dan gliserol dari pemecahan trigliserida pada KAD. NEFA teroksidasi menjadi keton pada hepar, sebuah proses yang distimulasi oleh glukagon. Selain itu, glukagon juga mensintesis diacylglycerol yang berkontribusi pada hiperlipidemia dan peningkatan very low density protein atau disingkat VLDL. Lalu, perubahan metabolisme lipid pada penderita DKA. Ketoasidosis diabetik adalah kondisi medis yang disebabkan oleh produksi keton tubuh yang tidak terkontrol, yang menyebabkan asidosis metabolik. Keton tubuh, asam beta-hidroksibutirat, asetosetat, dan aseton dilepaskan ke dalam darah dari hati ketika metabolisme lipid hati telah berubah menjadi keadaan peningkatan ketogenesis. Kondisi ini biasanya terjadi pada penderita diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 yang sudah lanjut. Berikutnya bagan metabolisme lipid pada penderita ketoasidosis diabetik. Yang pertama, insulin mengatur banyak enzim kunci dalam jalur ketogenesis. Berikutnya, keadaan rendah insulin memicu proses ketogenesis. Yang ketiga, peningkatan asam lemak bebas karena penurunan penghambatan lipase sensitif hormon. Yang keempat, peningkatan penyerapan asam lemak bebas ke dalam mitokondria karena penurunan aktivasi asetil-CoA karboksilase yang mengurangi melonil-CoA, sehingga mengurangi penghambatan karnitin palmitoyltransferase 1 atau CPT1. Selanjutnya, peningkatan produksi keton tubuh karena peningkatan aktivitas HMG-CoA. Metabolisme karbohidrat. Saat terjadi penurunan insulin yang efektif, hiperglikemia terjadi akibat peningkatan gluconeogenesis, glikogenolisis, dan gangguan penggunaan glukosa perifer akibat resistensi insulin.
enzim gluconeogenik fruktosa 16-bifosfatase, fosfoenol pirufat karboksikinase atau PEPCK, glukosa 6-fosfatase, dan pirufat karboksilase terstimulasi dengan peningkatan rasio glukoan, insulin, dan hiperkortisolisme yang menyebabkan percepatan produksi glukosa hepar. Sekian pemaparan diskusi mengenai ketoasidosis diabetik dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan atau ada hal yang ingin dipertanyakan, bisa ditulis dalam kolom komentar, agar kita bisa saling belajar dan berbagi ilmu bersama. Semoga setelah melihat video ini, kita semua bisa menjaga pola hidup sehat agar mencegah terjadinya penyakit yang menyerang tubuh kita. Kesehatan selalu tampak berharga setelah kita kehilangannya. Jonathan Swift.